Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Persepsi Penggunaan Bahasa Baku dan Non-Baku di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti SS MPD. Perkenalkan, nama saya Risma Yani sebagai moderator dan pemateri pertama. Teman saya Reina Mesya Siregar sebagai pemateri kedua, Rizky Amelia Siregar sebagai pemateri ketiga, Sofia Jahra sebagai pemateri keempat, dan Dea Putri Jelita sebagai pemateri kelima. Kami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, masuklah kita kepada pemateri pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri. A. Pengertian bahasa baku dan non-baku. 1. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah suatu ragam bahasa yang berkekuatan saksi sosial yang akan diterima oleh masyarakat bahasa sebagai atasan atau model. Bahasa baku dipergunakan dalam berkomunikasi resmi, seperti surat menyurat, pengumuman, penamaan lembaga-lembaga pemerintahan, perundang-undangan, peraturan pemerintah, berita-berita dalam radio dan televisi, serta pidato, puisi, dan lain sebagainya. Pengertian bahasa baku menurut ahli linguistik Allen Hagen, ia menyatakan sebagai logat yang paling benar bagi suatu bahasa. Yang kedua, pengertian bahasa non-baku. Istilah bahasa tidak baku ini diterjemahkan oleh non-standard language, bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah suatu variasi bahasa yang ditetapkan hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Reina Mesya Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Reina Mesya Siregar akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahasa baku dan non-baku. Bahasa baku mempunyai dua ciri. Yang pertama itu ciri kemantapan dinamis, kaidah dan aturan yang tepat. Dan yang kedua, ciri kecerdikiaan, artinya mampu mengungkapkan proses pemikiran yang rumit pada berbagai bidang ilmu, teknologi, dan antar hubungan manusia tanpa menghilangkan kodrat dan pribadinya. Adapun ciri-ciri lain bahasa baku yaitu: yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, tidak terkontaminasi dan tidak racun atau campur aduk. Ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang ke-8, tidak mengandung hiperkorek, tindakan kerapian, kesempurnaan, membuat sesuatu yang berlebihan dan hasilnya malah menjadi sebaliknya. Ada juga nih, bahasa non-baku juga memiliki ciri khas, yaitu yang pertama itu, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua itu, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Yang kelima, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Keenam, bentuknya mudah berubah-ubah. Ketujuh, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya Rizky Amelia. Saya akan menjelaskan penggunaan bahasa baku dan non-baku di kalangan mahasiswa. Penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus sering digunakan dalam penempatan waktu tertentu, seperti 1. Saat dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa. 2. Komunikasi antara mahasiswa dan dosen. 3. Acara resmi di lingkungan kampus. 4. Menyampaikan presentasi di dalam kelas.
5. Menyampaikan pesan kepada dosen melalui via chatting. Penggunaan bahasa non-baku di lingkungan kampus. 1. Saat berkomunikasi dengan teman atau mahasiswa lain di luar kelas. 2. Menggunakan akun bahasa daerah dengan teman atau mahasiswa lain. 3. Digunakan dalam acara resmi. 4. Menyampaikan pesan atau obrolan dengan teman atau mahasiswa lain melalui via chatting. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Sofia Zahra. Ini saya akan menjelaskan penyebab adanya kesalahan penggunaan bahasa baku dan non-baku di kalangan mahasiswa. Penyebab adanya kesalahan penggunaan bahasa baku dan non-baku di kalangan mahasiswa. Yang pertama, penggantian huruf vokal. Penggantian huruf vokal A dengan huruf vokal E. Contoh kata bakunya ialah malas dan kata non-bakunya males. Lalu penggantian huruf vokal A dengan huruf vokal I. Contoh bahasa bakunya mayat dan non-bakunya mayit. Lalu penggantian huruf vokal A dengan huruf vokal O. Contoh bahasa bakunya rahmat dan tidak bakunya rahmat. Yang kedua yaitu pembubuhan huruf vokal. Pembubuhan huruf vokal mengakibatkan kata baku menjadi kata tidak baku. Contohnya pembubuhan huruf vokal A, kata bakunya narkotik dan tidak bakunya narkotika. Kemudian pembubuhan huruf vokal E, kata bakunya mantra dan tidak bakunya mantra. Yang ketiga, adanya penghilangan huruf vokal. Penghilangan huruf vokal A, contoh kata bakunya makaroni dan tidak bakunya makroni. Kemudian penghilangan huruf vokal E, contoh bahasa bakunya majelis dan tidak bakunya majelis. Yang keempat, adanya pembentukan deret vokal. Pembentukan deret vokal AI dari huruf vokal E, contoh bahasa bakunya primer dan tidak bakunya primair. Kemudian pembentukan huruf vokal OU dari huruf vokal U, contoh bakunya misterius dan tidak bakunya misterius. Yang kelima yaitu adanya penggantian huruf konsonan. Selain karena penggantian huruf vokal, ketidakbakuan kata juga bisa diakibatkan oleh penggantian huruf konsonan, yaitu penggantian huruf konsonan B dengan huruf konsonan P, contoh bakunya mujarab dan tidak bakunya mujarab. Kemudian penggantian huruf konsonan G dengan huruf konsonan J, contoh bahasa bakunya regional dan tidak bakunya regional. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Halo semua, saya Dea Putri Jelita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi kesalahan dalam penggunaan bahasa baku dan non-baku di kalangan mahasiswa dan metodologi penelitian yang kami lakukan. Cara mengatasi kesalahan dalam penggunaan bahasa baku dan non-baku di kalangan mahasiswa. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa sebaiknya harus banyak membaca referensi buku, karena dalam sebuah buku, kata yang digunakan biasanya adalah kata yang menggunakan bahasa baku. Yang kedua, latihan menggunakan bahasa baku lewat keluarga kita seperti orang tua agar terbiasa menggunakan bahasa baku. Dan yang ketiga, sering membaca juga melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalamnya terdapat bahasa baku yang baik dan benar. Yang keempat, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Yang kelima, mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata. Dan yang keenam, memperbanyak kosakata yang baik dan benar. Dan yang ketujuh, menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang peneliti gunakan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara. Proses wawancara dilakukan di Kampus 2 UIN Medan pada tanggal 18 Mei 2022, tepatnya hari Rabu. Peneliti mengumpulkan 3 narasumber. Yang pertama adalah Aditya Ananda, mahasiswa UIN Medan, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Yang kedua, Yusuf Ali Ahmad, mahasiswa UIN Medan,
Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang ketiga, Mayora, mahasiswi UIN Medan, Prodi Penyimbangan Masyarakat Islam. Dari 3 narasumber yang peneliti kumpulkan, peneliti dapat menyimpulkan hasil pembahasannya adalah penggunaan bahasa baku dan non-baku dipergunakan sesuai kondisi dan tempatnya. Bahasa baku biasanya digunakan pada acara resmi dan formal, contoh pertemuan organisasi, pembelajaran di dalam kelas, dan lainnya. Sedangkan bahasa non-baku biasanya dipergunakan pada acara non-resmi, contoh saat berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Untuk mengatasi kesulitan saat berkomunikasi menggunakan bahasa baku, ada tips dan cara dari beberapa narasumber. Yang pertama, kita harus banyak belajar. Yang kedua, memperbanyak membaca buku. Yang ketiga, memperbanyak panggung agar kita tidak merasakan nervous yang berlebihan saat menggunakan bahasa baku. Yang keempat, mempunyai mental yang berani untuk mengasah public speak kita di khalayak umum. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, sekian presentasi kami. Jika ada salah kami mohon